Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainia Mufarida Ulfa dari kelas 10 UPW. Saya akan membacakan materi bab 3 yaitu elastisitas dan tegangan permukaan. Yang pertama ada elastisitas bahan. Elastisitas adalah sifat yang dimiliki oleh suatu benda atau bahan untuk kembali ke bentuk semula. Suatu benda memiliki batas elastisitas atau kelentingan tertentu. Berdasarkan elastisitasnya, bahan dibedakan menjadi bahan elastis dan bahan plastis. Bahan plastis adalah bahan yang dapat kembali ke bentuk semula jika gaya yang bekerja padanya ditiadakan, misalnya karet dan pegas. Sedangkan bahan plastis adalah bahan yang tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang bekerja padanya ditiadakan, misalnya plastisin, tanah liat, kayu, dan kaca. Elastisitas bahan bergantung pada jenis bahan. Ditinjau dari segi mikroskopis, elastisitas tergantung dari molekul penyusun dan struktur molekul penyusun bahan. Misalnya, meskipun dua bahan tersusun dari molekul atau unsur yang sama, apabila struktur penyusunnya berbeda, maka elastisitas dua bahan tersebut berbeda. Yang kedua yaitu adalah hukum Hooke. Hukum Hooke merupakan sebuah gagasan yang diperkenalkan oleh Robert Hooke. Dia menyelidiki hubungan antara gaya yang bekerja pada pegas atau benda elastis lainnya agar benda tersebut bisa kembali seperti semula. Setelah mendapat sedikit gambaran tentang apakah yang dimaksud dengan hukum Hooke dan juga sesuatu yang berkaitan dengan elastisitas pada suatu benda, sekarang saya akan membahas tentang bunyi hukum Hooke. Jadi, menurut hukum Hooke mengatakan bahwa semakin besar gaya yang diberikan kepada suatu benda, maka pegas juga akan semakin panjang. Dan inilah bunyi hukum Hooke. Jika gaya tarik yang diberikan pada suatu pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Sekarang saya akan membahas tentang aplikasi hukum Hooke. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering menjumpai benda yang ada kaitannya dengan hukum Hooke. Terdapat beberapa macam contoh aplikasi yang berkaitan dengan hukum Hooke, diantaranya yaitu mikroskop yang mempunyai fungsi untuk melihat berbagai macam benda yang bersifat kecil, atau jasad-jasad renik yang sangat kecil yang tidak bisa dipandang hanya dengan menggunakan mata telanjang. Kedua, jam yang menggunakan per sebagai pengatur waktu. Ketiga, ayunan yang bersifat pegas. Yang ketiga yaitu adalah susunan pegas. Pegas dapat disusun dengan dua cara, yaitu susunan pegas seri dan susunan pegas paralel. Dua atau lebih pegas yang disusun secara seri dan dapat digantikan oleh satu pegas saja. Pegas pengganti ini harus mempunyai konstanta pegas yang besarnya sama dengan konstanta pegas total. Rangkaian seri berfungsi untuk menghasilkan pegas dengan konstanta yang lebih kecil sehingga pertambahan panjang yang akan dihasilkan pada sistem pegas akan lebih besar. Sedangkan rangkaian paralel berfungsi untuk menghasilkan pegas dengan konstanta yang lebih besar sehingga pertambahan panjang yang akan dihasilkan pada sistem pegas akan lebih kecil. Sekian materi bab 3 yang tadi saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.